kembali di pertemuan kelima ini. Kita masuk pada materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Dalam Pancasila, kenapa dikatakan Pancasila sebagai filsafat? Adalah Pancasila mengandung nilai-nilai filosofis. Pancasila sebagai sistem filsafat bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Pancasila dikembangkan oleh para pendiri negara, ya, Soekarno, Montonegoro, Sujarto, Puspowardoyo, Sastra, Prateja, dan para pemikir lainnya, di mana Pancasila menjadi identitas bangsa Indonesia. Baik, pengertian Pancasila dapat ditinjau dari beberapa segi. Pengertian Pancasila ini yang perlu saya tegaskan saat ini mengenai pengertian Pancasila menurut filsafat. Perlu kita ketahui, filsafat adalah suatu kebijakan hidup untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Next. Menurut Harold Hatitus 1979, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan di alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sementara itu menurut Profesor Dr. Ismaun MPD, filsafat adalah usaha pemikiran dan permenungan manusia dengan akal dan kolbu yang secara sungguh-sungguh, yakni secara kritis dan sistematis, fundamentalis, universal, integral, dan radikal untuk mencapai dan menemukan kebenaran yang hakiki ataupun yang sering kita sebutkan pengetahuan dan kearifan ataupun kebenaran yang sejati. Di mana Pancasila merupakan suatu filsafat ini menurut para ahli, seperti yang disampaikan tadi Pak Pandapotan, bahwa ada menurut Profesor, menurut Ruslan, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif, atau dengan kata lain cita-cita bersama. Ini diwujudkan bahwa Pancasila adalah sebagai cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Dari beberapa pendahulu pendiri negara, ada menurut Montonegoro, menurut filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Lebih lanjut, ini soal Pancasila dalam konteks filsafat masih sangat menarik untuk kita bicarakan. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh dari Pancasila itu sendiri.
Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, yang dituangkan beliau dalam suatu sistem. Pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia itu sendiri, yang dianggap, dipercaya, serta diyakini sebagai kenyataan dalam kehidupan. Norma-norma dan nilai-nilai yang benar, adil, bijaksana, dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Filsafat Pancasila kemudian dikembangkan oleh Insinyur Soekarno sejak 1955 sampai kekuasaannya berakhir pada tahun 1965. Pada saat itu Soekarno selalu menyatakan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diambil dari budaya dan tradisi Indonesia, serta merupakan alkulturasi budaya India, atau dalam kurung sering memang Hindu dan Buddha. Jika dari barat, yaitu para aliran Kristen. Jika diambil dari Arab, yaitu yang diambil dari hukum Islam. Nah, dari filsafat ini dapat diperluas dalam pendidikan Pancasila. Filsafat Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat praktis, sehingga filsafat Pancasila ini tidak hanya mengandung pemikiran yang sedalam-dalamnya atau tidak hanya bertujuan mencari, tetapi hasil pemikiran yang berwujud filsafat Pancasila tersebut dipergunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari agar hidup bangsa Indonesia dapat mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat. Filsafat Pancasila sebagai genetipus objektivus dan subjektivus. Landasan ontologis filsafat Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila, dan landasan aksiologis Pancasila.